Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pembelajaran IPA bersama Bu Junita. Kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai rangkaian listrik seri dan paralel, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengenai rangkaian listrik campuran. Nah, di mana rangkaian listrik campuran ini itu adalah gabungan antara seri dan paralel. Jadi, kamu harus memperhatikan bentuk gambarnya. Mana gambar yang seri, mana gambar yang paralel, sehingga memudahkan kamu untuk menghitung nantinya. Oke, contohnya seperti ini ya. Ibu gambarkan di sini. Lalu ada yang bercabang ke atas. Ibu langsung masuk ke contoh supaya kamu bisa lebih paham. Oke, di sini Ibu tandai ada 3 ohm, lalu ada 6 ohm, 12 ohm, lalu ada 3 ohm. Di sini voltnya 24. Dari soal ini kamu bisa langsung tahu ya bahwa yang ditanyakan adalah I. Oke, Ibu minta di sini tentukan. Yang pertama adalah R total. Yang kedua, yang B, kuat arus. Nah, untuk mengerjakan soal dengan gambar seperti ini, kita harus memperhatikan mana sih yang rangkaiannya paralel, mana yang dia rangkaiannya harus di seri. Nah, ingat, kalau seri dia rangkaiannya lurus, tidak bercabang, tapi sedangkan kalau paralel, rangkaiannya bercabang. Nah, kalau kita lihat dari sini, jalannya arus listrik itu ke arah sini. Ya kan? Nah, di sini kita ketemu R1. Itu 3 ohm. Lalu setelah jalan ke sini, ternyata dia bercabang. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Nah, maka ini itu sebagai rangkaian paralel. Nah, yang ini kayak Ibu tandai R2, ini adalah R3, lalu ini R4. Nah, untuk R1 berarti dia seri. R4 dia juga seri, ya, karena garisnya lurus, tidak bercabang. Ini lurus yang di sini, dan di sini juga lurus. Sedangkan bercabangnya ada di R2 dan R3. Nah, cara pengerjaannya, kalau yang ditanyakan R total, untuk mencari R total, kita harus cari dulu rangkaian yang seri dan hambatan pada rangkaian yang paralel. Nah, di sini boleh. Bu, boleh nggak kita cari yang paralelnya dulu? Boleh. Berarti 1 per R paralel sama dengan mana yang paralel? R2 dan R3. Berarti 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nah, dari sini kita dapat R2-nya berapa? R2-nya adalah 6. R3-nya adalah 12. Nah, kita samakan penyebutnya antara 6 dengan 12, yaitu adalah 12. 6 kali berapa supaya hasilnya jadi 12? 6 kali 2. 1 kali 2, kalau di bawah dikali 2, berarti yang di atas juga. 1 kali 2 adalah 2. Ditambah 12 kali berapa supaya jadi 12 kali 1? Berarti yang atas juga harus dikali 1. 1 kali 1 adalah 1. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa dapat 1 per R paralel sama dengan 3 per 12. Nah, kalau ditanyanya hanya R paralel, kita balik 12 bagi 3. Hasilnya adalah 4 ohm. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya untuk mencari R total, berarti R totalnya itu kita tambahkan R1 tambah R paralel ditambah dengan R3.
3. Karena kalau kita bentuk, nanti hasilnya akan membuat seri semua. R1-nya adalah 3, ditambah R paralelnya adalah 4. Ditambah R3, ini R4 ya. R4-nya adalah 3, maka hasilnya adalah 10 ohm. Nah, ini yang A. Selanjutnya yang ditanyakan yang kedua adalah yang kuat arusnya, atau I sama dengan V dibagi dengan R. Nah, V-nya di sini 24 volt dibagi R-nya R total nih. R total yang udah kita cari yaitu 10. Berarti hasilnya adalah 2,4 ampere. Sampai sini sudah paham? Oke. Silakan dicatat terlebih dahulu. Ya, tadi itu contoh soal yang pertama. Sekarang Ibu akan masuk ke contoh soal yang kedua. Misal digambarkan seperti ini. Ada sebuah rangkaian. Oke. Ya, ini sudah paham pastinya ini adalah rangkaian paralel. Lalu di ujungnya ada sebuah rangkaian lagi, hambatan. Di mana hambatannya adalah seri, benar? Oke, seperti ini. Nah, ini Ibu tandai di sini ada 20 ohm, lalu 30 ohm, 60 ohm. Di sini misal 10 ohm. Oke, voltnya berapa ya? Misal voltnya di sini sama deh, 24 volt. Oke. Nah, yang ditanyakan tetap I. Yang A ditanyakan adalah R totalnya berapa? Yang B adalah kuat arus. Ya, di sini I-nya. Oke. Seperti biasa, mana yang kalau misalnya dari sini kita perjalanan arusnya ke arah sini, di sini dia bercabang, ada yang ke atas, ada yang ke tengah-tengah, lalu ada yang ke bawah. Berarti dia adalah rangkaian paralel yang di sini. Ini adalah rangkaian paralelnya. Berarti kalau yang sendirian di sini, ini adalah rangkaian serinya. Oke, sekarang kita kerjakan. Kita jawab yang A terlebih dahulu. Untuk R total, berarti kita cari dulu paralelnya. 1 per R paralel sama dengan mana saja yang angkanya di paralel. Ada 1 per 20 ditambah 1 per 30 tambah 1 per 60. Kita samakan penyebutnya, nggak usah bingung. 2 kali berapa, 3 kali berapa, 6 kali berapa yang hasilnya sama. Oke, 60. Nah, 20 kali berapa supaya jadi 60? Kali 3, ya kan? Berarti di atas 1 kali 3. Berarti 3. Ditambah 30 kali berapa supaya hasilnya 60? Kali 2. Berarti di atas juga kali 2. 1 kali 2 adalah 2. Ditambah 60 kali berapa supaya hasil 60? 60 kali 1. Berarti 1 kali 1 adalah 1. Oke, Ibu lanjut ke sini. Nah, berarti 1 per R paralel sama dengan 3 tambah 2 tambah 1. 6 per 60. Kalau ditanya R paralelnya aja, berarti kita balik. 60 bagi 6. Hasilnya adalah 10 ohm. Nah, kalau udah dapat R paralel, sekarang kita cari R serinya. R serinya itu kan 10 ohm. Berarti R totalnya, R
paralel ditambah dengan R seri. Hasilnya adalah 10 ohm ditambah dengan 10 ohm. Hasilnya 20 ohm. Nah, ini adalah jawaban yang A. Oke, sekarang yang B. Ditanya I sama dengan V bagi R total. V-nya adalah 24 volt dibagi R totalnya adalah 20 ohm. 24 bagi 20 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1,2 ampere. Oke, sampai sini paham? Silakan catat dulu. Ibu akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Di sini ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Nah, dari gambar ini, kamu harus bisa memprediksi kira-kira R1 dan R2 itu bentuknya apa. Nah, ini kita seri. Nih, R1 dan R2 kita seri. Kalau misalnya ini kita seri, maka jadi berapa? 4 tambah 6. Hasilnya adalah 10 ohm. Nah, ini juga kita seri karena di dalam ini rangkaiannya lurus. Nah, berarti berapa? Yang di sini 7 tambah 3. Berarti ada 10 ohm juga. Maka kalau kita nanti gambarnya seperti ini. Ya, yang di sini 10 ohm, ini 10 ohm, lalu ini adalah 3 ohm. Sudah mengerti? Nah, berarti kalau cari A, R totalnya, pertama kita cari paralel. 1 per R paralel. R paralelnya berapa aja? 10 dengan 10. Karena kalau digabungin jadi kayak gini nih. 10 dengan 10. Berarti 1 per 10 ditambah 1 per 10. Hasilnya adalah, karena penyebutnya udah sama, berarti tinggal ditambah. 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2 per 10. Berarti R paralelnya 2 per 10 kita balik. 10 bagi 2. Hasilnya adalah 5 ohm. Nah, berarti kalau misalnya ditanya R total, Ibu tulis RT. R totalnya berarti ini RP ya. R totalnya berarti RP ditambah dengan R seri. R serinya yang mana? Ini R serinya. Ya. RP-nya 5 tambah 3. Berarti 8 ohm. Nah, itu jawaban yang A. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah V. V sama dengan I kali R. I-nya berapa? I-nya adalah 2. Berarti 2 dikali R-nya sama. R total. Berarti dikali 8. 16 volt. Nah, sudah mengerti ya? Jadi, untuk rangkaian campuran ini, gambarnya bisa bervariasi. Jadi, kamu perhatikan mana yang seri dan mana yang diparalelkan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, cukup video pembelajaran mengenai rangkaian listrik campuran. Silakan kamu catat dengan rapi dan digambar dengan lengkap dan jelas. Pertemuan berikutnya, Ibu akan memberikan latihan soal. Ibu tutup pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.